Selamat pagi Pak Gautama, nama saya Ricardo, saya dari kelas 1 TIMB dan saya akan menjelaskan tentang protokol-protokol yang sering kita menggunakan. Dan yang pertama itu merupakan Hypertext Transfer Protocol atau yang biasa disebut dengan HTTP. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol pada lapisan aplikasi untuk sistem informasi hypermedia yang terdistribusi dan kolaboratif. HTTP adalah dasar komunikasi data untuk World Wide Web, di mana dokumen hypertext menyertakan hyperlink ke sumber daya lain yang dapat dengan mudah diakses pengguna, misalnya dengan mengklik mouse atau mengetuk layar di perambang web. Pengembangan HTTP diprakarsai oleh tim Berners-Lee di CERN pada tahun 1989. Pengembangan permintaan HTTP awal untuk komentar atau RFC adalah upaya terkoordinasi oleh Internet Engineering Task Force atau ETF dan World Wide Web Consortium atau W3C dengan pekerjaan kemudian pindah ke IETF. Jadi sekarang kita mencoba masuki protokol tersebut ke Warsaw. Jadi di sini saya menggunakan wiki.shard.org/http. Jadi dia akan memunculkan layar seperti ini. Dan kita tekan saja di bagian HTTP tersebut. Dan di sini merupakan penjelasan tentang HTTP. Dan di sini kita mencari example capture file, yaitu ini untuk jumpa. Setelah itu kita klik saja. Setelah itu kita download. Setelah download kita buka saja di Warsaw. Nah, di bagian sini sudah menunjukkan hasil Warsaw-nya, dan di 3 TCP pertama itu merupakan three-way handshake. Itu maksudnya dari laptop yang kamu kirim sync, yaitu ini, dan server tersebut kirim balik sync ACK. Setelah itu kita kirim lagi ACK. Itu merupakan three-way handshake. Dan setelah three-way handshake itu berarti koneksinya sudah terjalin, sudah tersambung. Jadi maksud dari get yang di bagian sini itu merupakan minta info, berarti get info. Dan paling akhir sini adalah HTTP, itu versi dari HTTP-nya. Dan setelah dia get, servernya menggunakan TCP. TCP mengirim data yang kamu minta dari get tersebut, yaitu ini. Setelah itu komputer kamu X supaya server sudah tahu bahwa kamu sudah terima, dan dia bisa kirim lagi, dan dia akan seperti itu sampai di akhir. Nah, itu penjelasan tentang HTTP. Dan yang kedua adalah Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTPS. Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTPS adalah ekstensi dari Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Ini digunakan untuk komunikasi aman melalui jaringan komputer dan banyak digunakan Transport Layer Security atau TLS atau Secure Socket Layer atau SSL. Oleh karena itu, protokol ini disebut juga sebagai HTTP over TLS atau HTTP over SSL. Motivasi utama untuk HTTPS adalah autentikasi situs web yang diakses dan perlindungan privasi dan integritas data yang dipertukarkan saat dalam proses. Ini melindungi terhadap serangan man in the middle dan enkripsi komunikasi dua arah antara klien dan server, melindungi komunikasi terhadap penyadapan dan gangguan. Dalam praktiknya, ini memberikan jaminan yang masuk akal bahwa seseorang berkomunikasi dengan situs web yang dimaksud tanpa gangguan dari penyerang.
Aspek autentifikasi HTTPS mengharuskan pihak ketiga terpercaya untuk menandatangani sertifikat digital sisi server. Ini secara historis merupakan operasi yang mahal, yang berarti koneksi HTTPS yang sepenuhnya terautentifikasi biasanya hanya ditemukan pada layanan transaksi pembayaran aman dan sistem informasi perusahaan aman lainnya di World Wide Web. Pada 2016, kampanye oleh Electronic Frontier Foundation dengan dukungan pengembang web browser menyebabkan protokol menjadi lebih lazim. Nah, sekarang kita coba membuka HTTPS tersebut. Jadi di sini kita coba membuka protokol tersebut di Wireshark. Jadi sekarang saya mencoba menggunakan Google, www.google.com, dan kita buka Wireshark. Ya, setelah itu, nah muncullah TLS version 1.2. Jadi begitu saja cara carinya di Wireshark. Dan yang ketiga adalah Domain Name System, yaitu DNS. Domain Name System atau DNS adalah sistem penamaan hierarkis dan desentralisasi untuk komputer, layanan, atau sumber daya lain yang terhubung ke internet atau jaringan pribadi. Ini mengaitkan berbagai informasi dengan nama domain yang ditetapkan untuk masing-masing entitas yang berpartisipasi. Yang paling menonjol, ini menerjemahkan nama domain yang lebih mudah dihafal ke alamat IP numeric yang diperlukan untuk mencari dan mengidentifikasi layanan dan perangkat komputer dengan protokol jaringan yang mendasarinya. Dengan menyediakan layanan direktori terdistribusi di seluruh dunia, Domain Name System telah menjadi komponen penting dari fungsi internet sejak 1985. DNS mendelegasikan tanggung jawab untuk menetapkan nama domain dan memetakan nama-nama tersebut ke sumber daya internet dengan menunjukkan server nama resmi untuk setiap domain. Administrator jaringan dapat mendelegasikan wewenang atas subdomain dari ruang nama yang dialokasikan untuk server nama lain. Mekanisme ini menyediakan layanan terdistribusi dan toleran terhadap kesalahan dan dirancang untuk menghindari database pusat tunggal yang besar. DNS juga menentukan fungsionalitas teknis dari layanan basis data yang merupakan intinya. Ini mendefinisikan protokol DNS, spesifikasi terperinci dari struktur data dan pertukaran komunikasi data yang digunakan dalam DNS sebagai bagian dari Internet Protocol Suite. Jadi sekarang kita coba membuka DNS dari kita membuka di Google. Di sini saya membuka wiki.wireshark.org/dns dan sekarang kita membuka Wireshark-nya. Dan kita di sini kita cari filternya saja DNS, dan di sini sudah ada DNS tersebut dari hasil yang kita cari di wiki.wireshark.org/dns. Jadi begitu saja untuk DNS dan yang lain-lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat pagi.